Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang di kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait Project Based Learning Kimia Medisinal dengan topik identifikasi senyawa amantadin dan rimantadin sebagai antivirus influenza. Latar belakang dari topik yang kami pilih ini adalah karena obat virus influenza terus mengalami perkembangan yang ditujukan untuk meminimalkan efek samping yang ada. Adanya perubahan struktur obat seperti pengurangan atau penambahan gugus fungsi juga sangat berperan penting dalam dunia kefarmasian. Contoh obat yang mengalami pengembangan dalam struktur kimianya yaitu obat virus influenza, amantadin, dan rimantadin. Adapun rumusan masalah yaitu apa definisi virus dan virus influenza, apa definisi amantadin dan rimantadin, perbedaan amantadin dan rimantadin, perbedaan farmakologi amantadin dan rimantadin, penyebab adanya perbedaan tersebut. Tujuan: mengetahui dan memahami definisi virus dan virus influenza, definisi amantadin dan rimantadin, mengetahui dan memahami perbedaan amantadin dan rimantadin serta perbedaan farmakologinya dan penyebab adanya perbedaan tersebut. Yang pertama virus adalah unit menular dengan diameter sekitar 16 cm. Virus tidak berkembang biak melalui pembelahan seperti bakteri. Di dalamnya mereka mengembangkan aktivitas genomiknya dan menghasilkan komponen pembuatnya. Lalu mereka juga mampu untuk mengubah rute dan memodifikasi jalannya proses seluler untuk pelaksanaan reproduksi mereka sendiri secara optimal. Dan selain itu, mereka juga memiliki gen yang mengkode beberapa protein aktif pengatur dan enzim RNA. Untuk struktur antivirus itu partikel virus menular harus dilepaskan dari sel inang untuk menginfeksi sel dan individu lain, baik itu ssDNA, dsDNA, dsRNA, atau ssRNA. Genom asam nukleat virus harus dilindungi dalam prosesnya. Untuk melindungi asam nukleat yang rapuh dari nukleon yang keras ini, virus ini melindungi asam nukleatnya dengan cangkang protein yang disebut kapsid. Klasifikasi taksonomi virus ke dalam famili yang berbeda dilakukan oleh para ahli. Kriteria utamanya itu sifat genom dan bentuk keberadaannya, bentuk simetri kapsid, kehadiran sebuah amplop, ukuran virion, dan tempat replikasi virus di dalam sel. Nah, antivirus ini adalah kelas yang digunakan untuk mengobati infeksi seperti influenza, herpes, hepatitis, dan HIV. Penggunaan antivirus ini juga merupakan kebutuhan yang mendesak karena pada saat itu ada jutaan kematian manusia di seluruh dunia terinfeksi virus. Antivirus pertama itu idoxuridin yang pada bulan Juni 1993. Yang strategi pengembangan itu menargetkan virus itu sendiri. Faktor spesifik dapat digolongkan yaitu penghambat absorpsi, penghambat sintesis intrasel, penghambat sintesis protein. Lalu klasifikasinya itu dapat dibedakan antiretrovirus dan anti non-retrovirus. Mekanisme kerja itu penghambatan enzim virus dan gangguan peningkatan dan penetrasi. Untuk penggunaan terapeutika, antivirus ini digunakan untuk mengobati HIV, hepatitis B, hepatitis C, herpes, influenza, dan CMV. Influenza, yang dikenal juga sebagai flu, penyakit ini merupakan penyakit pernapasan yang sangat menular yang disebabkan oleh sejumlah virus influenza RNA yang dapat menginfeksi manusia. Influenza dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu influenza A, B, dan C. Karena lokalisasi virus influenza manusia terutama pada saluran pernapasan bagian atas, terdapat risiko penularan virus influenza manusia yang lebih tinggi dibandingkan flu burung. Manifestasi klinis influenza ini merupakan gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, hidung tersumbat, muntah-muntah, bersin, hidung berair, nyeri sendi, lesu, nyeri kepala, mata berair, dan ruam. Nah, pelepasan virusnya ini berlangsung 3-5 hari dan rasa tidak enak badannya ini berlangsung 2-8 hari. Pengobatan pencegahan influenza ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengobatan suportif dengan simptomatik, bed rest, dan suplemen. Yang kedua ada pengobatan antivirus dengan golongan adamantane dan neuraminidase inhibitor. Mekanisme kerja dari adamantane adalah memblokir saluran ion M2 influenza A sehingga mencegah pelepasan virus. Contoh obatnya ini ada amantadin dan rimantadin. Nah, amantadin ini merupakan obat antivirus pertama yang digunakan dalam pengobatan influenza dan terkhusus untuk influenza A. Sedangkan rimantadin adalah obat influenza alternatif pengganti dari amantadin dalam pencegahan dan pelepasan virus influenza. Kemudian farmakokinetik amantadin ini mudah diserap dalam pemberian oral, kadar maksimum dicapai dalam waktu 1,5-8 jam dengan waktu paruh 17 jam, dengan kadar serum stabil 48-72 jam dan diekspresikan melalui ginjal. Kemudian untuk rimantadinnya sendiri, dia ini diserap baik tetapi perlahan. Waktu konsentrasi puncak plasma 2-6
jam diekskresikan melalui urin dan mengalami metabolisme ekstentif melalui glukuronidasi plasma. Kemudian efek samping amantadin ini hipotensi ortostatik, sinkop, edema perifer, pusing, delusi, halusinasi jatuh, serostomia, dan sembelit. Kemudian untuk efek samping rimantadin ini meliputi kegelisahan, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, dan kehilangan nafsu makan. Kemudian interaksi obat amantadin ketika diberikan bersama dengan obat yang mengganggu sistem secara pusat atau pembersihan ginjal. Sedangkan rimantadin memiliki interaksi obat dengan paracetamol, aspirin, dan simetidin. Kemudian dosis obat amantadin ini 200 mg diberikan selama 48 jam setelah timbul gejala dan dilanjutkan 24-48 jam setelah gejala teratasi. Untuk pemberian profilaksis, dia ini digunakan sepanjang musim influenza. Untuk rimantadin diberikan dalam dosis 300 mg ketika pasien dengan clearance kreatinin perlu diturunkan kurang atau sama dengan 10 ml per menit. Kemudian untuk mekanisme kerja amantadin dan rimantadin ini, dia menghambat replikasi virus dengan memblokir channel M2 pada virus influenza. Selanjutnya bahasan pertama adalah perbedaan struktur kimia dari amantadin dan rimantadin. Jadi amantadin dan rimantadin ini adalah dua obat antivirus yang umumnya digunakan untuk mengobati virus influenza tipe A. Meskipun keduanya memiliki mekanisme aksi yang serupa, namun terdapat perbedaan dalam struktur kimia dari keduanya. Yakni amantadin sendiri memiliki struktur dasar yang dikenal sebagai adamantane. Rumus kimianya adalah C10H17N. Struktur dasarnya mencakup cincin adamantane dengan adanya gugus amina NH2 yang terikat pada posisi tertentu di dalam cincin tersebut. Gugus amina inilah yang memberikan sifat basa pada molekul amantadin. Kemudian rimantadin sendiri juga berasal dari struktur adamantane. Rumus kimianya adalah C12H21N. Seperti amantadin, rimantadin juga memiliki cincin adamantane, tetapi dengan adanya modifikasi struktur yang mencakup gugus amina dan gugus alkil pada posisi tertentu di dalam cincin tersebut. Rimantadin juga memiliki gugus metil tambahan. Selanjutnya, identifikasi perubahan gugus fungsi pada struktur kimia. Hubungan antara struktur kimia obat dengan aktivitas farmakologisnya merupakan hal yang penting dalam mendesain suatu obat, sehingga konsep farmakofor menjadi sangat krusial. Farmakofor adalah bagian dari struktur obat yang berinteraksi secara spesifik dengan target biologis. Identifikasi farmakofor sendiri adalah langkah awal dalam mendesain obat, di mana ada beberapa metode yang digunakan untuk mengidentifikasi farmakofor. Ialah yang pertama ada pemodelan molekular, yang kedua studi struktur aktivitas, yang ketiga ada analisis interaksi ligan reseptor, yang keempat ada pengembangan farmakofor 3D, dan yang terakhir ada pengembangan model kuantitatif. Lalu amantadin dan rimantadin sendiri merupakan dua obat antiviral yang memang memiliki struktur kimia mirip karena keduanya berasal dari kelompok adamantane. Nah, farmakofor dari kedua obat tersebut terletak pada gugus adamantane yang memberikan ciri khas dan memainkan peran kunci dalam mekanisme aksi mereka. Karena gugus ini terlibat dalam interaksi yang spesifik dengan protein M2 ion channel. Namun perlu dicatat bahwa perbedaan kunci antara keduanya terletak pada gugus yang melekat pada cincin adamantane tersebut. Yang mana perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi interaksi obat dengan target biologis, sifat farmakologisnya, dan aktivitas antiviral obat tersebut. Gugus fungsi yang berubah dalam struktur. Perubahan pada struktur molekul seringkali melibatkan modifikasi gugus fungsi. Modifikasi gugus fungsi ini mempengaruhi sifat kimia dan aktivitas biologis molekul, sehingga perubahan ini sering digunakan dalam desain obat dan sintesis senyawa kimia dengan sifat yang diinginkan. Struktur kimia rimantadin dapat dilihat sebagai suatu aminosiklik yang berasal dari amantadin. Amantadin sendiri memiliki cincin sikloheksilamin yang dapat mengalami penambahan gugus metil. Pada struktur rimantadin, gugus metil atau CH3 ditambahkan pada salah satu atom karbon dalam cincin sikloheksilamin. Perubahan ini menghasilkan senyawa yang lebih kompleks dengan karakteristik yang mungkin berbeda. Penambahan gugus metil pada rimantadin dapat mempengaruhi beberapa sifat kimia senyawa, termasuk lipofilisitas, polaritas, dan berbagai interaksi molekuler dengan target biologis. Penambahan gugus metil pada rimantadin dapat memiliki dampak pada berbagai aspek farmakologis dan kimia dari obat tersebut. Berikut terdapat beberapa kemungkinan efek dari penambahan metil pada rimantadin. Yang pertama adalah farmakodinamik atau aktivitas biologi. Yang kedua adalah farmakokinetik seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang ketiga adalah interaksi dengan obat lain. Dan yang keempat adalah toksisitas atau efek samping.
Kesimpulan, virus adalah unit menular dengan diameter sekitar 16 nanometer. Antivirus adalah kelas obat yang digunakan khusus untuk mengobati infeksi virus. Influenza atau flu merupakan penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh sejumlah virus influenza RNA. Amantadin adalah obat yang awalnya untuk indikasi anti-Parkinson dan juga dapat menghambat replikasi virus influenza. Rimantadin adalah salah satu obat antivirus untuk virus influenza yang merupakan alternatif dari pengganti amantadin. Perbedaan struktur keduanya terletak pada struktur rimantadin yang mengalami modifikasi gugus metil tambahan di dalam cincin adamantane. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.